Minasan konnichiwa, Muzukashi no Uro Nasu desu. Baik, di video kali ini kita akan memasuki hari ke-19, bab yang ke-11, masih dengan buku Minano Nihongo. Tapi sebelumnya, pastikan teman-teman sudah memahami ya penggunaan arimas, imas, ya. Kemudian untuk letak posisi di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri, dan juga penggunaan partikel ga, partikel ni, partikel ya, dan sebagainya ya, yang sudah kita pelajari di bab ke-10. Nah, kali ini bab 11 kita akan mempelajari mengenai kata bantu bilangan. Ya, ini nanti berhubungan dengan angka untuk menghitung barang, menghitung benda, menghitung waktu juga nanti kita akan pelajari semuanya. Dan juga beberapa partikel, misalnya partikel D yang sering digunakan bersama dengan jumlah, baik jumlah waktu maupun jumlah barang. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai untuk kalimat yang pertama. Kaigi shitsu ni teburu ga nanatsu arimasu. Oke, kaigi shitsu itu ruang rapat, teburu adalah meja, arimas ada ya yang kita pelajari bab kemarin. Nah, di sini kita mempelajari kata bantu bilangan yang pertama adalah penggunaan tsu. Nah, di sini bacanya itu nanatsu. Ya, nanatsu itu artinya 7 untuk menghitung meja. Ya, ini teburu itu meja. Jadi kalimat ini artinya di ruang rapat ada 7 meja. Jangan lupa ini partikel ni yang kita pelajari kemarin di bab yang ke-10 ya. Ni untuk keberadaan, di tidak ada kegiatan. Jadi partikelnya ni bukan D. Nah, tsu di sini dia digunakan untuk menghitung meja, tapi selain meja juga banyak. Dia bisa digunakan untuk menghitung kamar, menghitung ruangan juga bisa, menghitung barang juga bisa, menghitung pesanan juga bisa. Ya. Tapi umumnya, pada dasarnya tsu ini lebih banyak nanti akan digunakan untuk menghitung benda-benda yang berukuran kecil. Sekecil kapsul juga bisa, bola kayak kelereng juga sama. Tapi tsu ini dia hanya bisa digunakan untuk menghitung benda dari 1 sampai 10 saja. Jadi kalau lebih dari 10 nanti tidak bisa menggunakan tsu. Ada istilah lain yaitu menggunakan ko. Tapi ko ini belum kita pelajari di awal. Jadi cukup diketahui saja kalau misalnya teman-teman pengen tahu selain tsu itu bisa menggunakan ko. Ko ini dia lebih mudah cara penghitungannya ya, ikko, niko, sangko, yongko dan seterusnya. Ya, daripada tsu agak sulit karena berbeda dengan angka ichi, ni, sang, yong gitu ya. Oke, sebelumnya posisi dari kata bantu bilangan itu berada setelah kata benda dan partikel, misalnya teburu ga nanatsu arimasu. Jadi setelah kata bendanya di situ. Misalnya ada apa, berapa banyak gitu ya. Apel 4 buah, ya itu apelnya dulu, ya ringo ga berapa di situ. Nah, di sini yang harus dihafal untuk kata bantu bilangan yang pertama penggunaan tsu adalah seperti ini. Pertama untuk 1 adalah hitotsu, 2 futatsu, 3 mitsu, 4 yotsu, 5 itsutsu, 6 mutsu, 7 nanatsu, 8 yatsu, 9 kokonotsu, dan 10 to. Ya, 10 saja yang beda, dia tidak ada tsu-nya, cuman to saja. Kemudian untuk bertanya adalah ikutsu, ya untuk nanya berapa banyak gitu. Kalau buah ya berapa buah. Di sini beda kosakatanya, bukan ichi, ni, sang, yong. Jadi harus dihafal sendiri ini. Tapi mirip seperti kalender ya. Kalau masih ingat teman-teman untuk menghitung tanggal, suitachi, futsuka, mika, yokka ya. Jadi untuk mika sama awalnya mi ya. Yokka ini yotsu, kemudian itsuka ini itsutsu, muika mutsu ya. Kemudian nanoka ini nanatsu, sedikit berbeda. Yokka yatsu juga berbeda. Kokonoka kokonotsu ini mirip ya. Toka ini to saja. Jadi ada kemiripan meskipun tidak semuanya sama. Kalau kalender sudah hafal, ini seharusnya tidak begitu sulit ya, tinggal di-adjust saja, belakangnya dirubah sedikit. Oke, ini yang pertama menghitung benda menggunakan tsu, harus dihafal 1 sampai 10 ini. Berikutnya kalimat yang kedua. Watashi wa nihon ni ichinen imasu. Nah, yang kedua ini untuk menghitung waktu. Watashi saya, nihon Jepang, ichinen itu 1 tahun, imas ada. Jadi maksud dari kalimat ini, saya ada di Jepang selama 1 tahun. Nah, untuk menghitung waktu ini lebih simple ya, tinggal ditambahkan nen saja di belakangnya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ketika dulu belajar tanggal, bulan, dan tahun. Ichinen, ninen, sannen, yonen, dan seterusnya ya.
Baik, jadi seperti itu pola kalimat yang ada di bab ke-11 ini. Hanya ada 2 saja, tapi banyak yang harus dihafal ya, terutama kata bantu bilangan ini. Ini nanti kita lebih kepada menghafal kata bantu bilangan daripada mempelajari pola, karena polanya sih pola basic saja, standar. Hanya saja menghitungnya ini yang agak susah ya, banyak yang harus dihafal di bab ke-11 ini. Baik, kalau begitu berikutnya kita lanjut ke contoh penggunaannya di dalam percakapan. Reibungnya seperti apa? Nah, kalimat yang pertama adalah Ringo ikutsu kaimashita ka? Ini sebuah kalimat tanya ya, dijawab yotsu kaimashita. Ringo itu apel, ikutsu ini tadi kata tanya ya, berapa buah, karena ini ngomongin tentang apel jadi berapa buah. Kaimashita ka? Membeli. Jadi ini nanya, kamu membeli apel berapa buah? Ini kejadiannya lampau ya, berarti kita sudah membeli. Yotsu kaimashita. Ini bacanya yotsu, 4 buah. Yotsu kaimashita. Nah, ini cara bertanya, misalnya kamu membeli apel berapa buah. Nanti tinggal diganti saja. Bendanya apa, berapa banyaknya apa. Untuk nanya, misalnya kamu makan apel berapa buah, atau di kelas ada berapa meja, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua. 80 yen no kitte o 5 mai to hagaki o 2 mai kudasai. Hai, zenbu de 500 yen desu. Baik, yang pertama di sini kosakatanya kitte itu perangko, 5 mai ini 5 lembar. Hagaki adalah kartu pos. 80 yen no kitte o 5 mai. Artinya perangko yang harganya 80 yen 5 lembar. Nah, to di sini artinya dan hagaki o 2 mai. Kartu pos 2 lembar. Kudasai. Ya, kudasai ini digunakan ketika kita membeli sesuatu. Ya, artinya kudasai itu kayak untuk minta, tapi mintanya maksudnya untuk beli ya, bukan meminta mau gratisan, minta dia mau beli. Jadi di sini si orang ini dia mau beli perangko seharga 80 yen 5 lembar dan juga kartu pos 2 lembar. Nah, di sini ada 2 penggunaan partikel o. Nah, partikel o ini dia sebenarnya larinya ke kudasai. Ya, kalau dipisah kalimat ini menjadi 80 yen no kitte o 5 mai kudasai. Itu kalau misalnya cuma beli perangko atau 5 lembar gitu ya. Nah, satu lagi kalau cuma beli kartu pos, hagaki o 2 mai kudasai. Jadi partikel o-nya ini sebenarnya dia mengarah ke kudasai. Nah, dalam satu kalimat ada 2 partikel o seperti ini tidak masalah. Karena itu adalah objek yang dibeli. Ya, objeknya berbeda. Dia membeli 2 barang. Nah, dijawab, hai, zenbu de 500 yen desu. Zenbu itu artinya semua. 500 yen ya totalnya ya. Total dari perangko dan kartu pos itu adalah 500 yen. Di sini ada penggunaan partikel de yang digunakan untuk menerangkan jumlah. Kalau di sini zenbu de, jumlahnya semua gitu ya. Nanti kalau misalnya jumlahnya 3, katakanlah 3 500 yen. Itu bisa dengan mitsu de 500 yen desu. Jadi 3 buah 500 yen. Ya, jadi diingat aja penggunaan partikel de bisa untuk menerangkan jumlah. Totalnya semuanya berapa misalnya gitu ya. Nah, di sini kita mempelajari kata bantu bilangan yaitu penggunaan mai untuk menghitung benda tipis ya. Ya, cara menghitung mai ini simple ya. Jadi seperti ini, mai itu tinggal angka ditambahkan mai di belakangnya. Angkanya pun mudah menggunakan ichini sangyong, angka biasa. Jadi seperti ini, ichimai, nimai, sanmai, yonmai, gomai, rokumai, nanamai, hachimai, kyumai, jumai, kyumai, dan jumai. Jadi ini perhitungannya sih saya rasa gampang ya. Yang penting tahu untuk menghitung benda tipis atau benda datar gitu ya, seperti kertas, kaos, piring, CD dan lain-lain yang bentuknya tipis ya, itu menggunakan mai. Jadi yang perlu diingat mai-nya saja. Lalu untuk nanya berapa lembar itu menggunakan nan mai. Biasa saja nan plus mai, nan mai. Oke, jadi tolong diingat ini yang kedua setelah tsu yaitu mai. Berikutnya kalimat ketiga. Fuji Daigaku ni gaikokujin no sensei ga imasu ka? Hai, 3 nin imasu. Minna Amerikajin desu. Baik, Fuji Daigaku itu nama universitas. Gaikokujin adalah orang asing. Sensei ya sensei. Imasu itu ada ya. Ada untuk manusia. Jadi artinya di Universitas Fuji, apakah ada guru orang asing? Ya, apakah ada dosen orang asing? Nah, dijawab 3 nin imasu. Hai, 3 nin imasu. Iya, ada 3 orang. Di sini sannin itu artinya 3 orang. Nin untuk menghitung jumlah orang. Sannin. Minna Amerikajin desu. Semua, minna kan semua ya. Semuanya orang Amerika. Di sini kita mempelajari cara menghitung orang. Oke, menghitung orang di sini sebenarnya tidak sulit ya, hanya ada beberapa angka saja yang perlu diperhatikan seperti ini.
Oke, untuk menghitung orang pada dasarnya adalah nin, ya, angka plus nin di belakangnya. Tapi untuk 1, 2, dan 4 ini perlu diperhatikan, ya, karena ada sedikit perbedaan. Pertama, untuk 1 orang itu bukan ichinin melainkan hitori. Hitori. Kemudian untuk 2 orang, futari. Ya, ini diingat aja, hitori, futari. Mirip seperti hitotsu, futatsu kan ya. Jadi kalau misalnya hitotsu, futatsu sudah hafal, ya ini tinggal diganti aja belakangnya gitu ya. Hitori, futari. Kemudian sanin biasa saja, angka plus nin. Yonin, ini untuk 4 orang bukan yonin tapi yonin. Gonin, kemudian rokunin, nananin, hachinin, kyunin, dan junin. Ya, kurang lebih seperti ini cara untuk menghitung orang. Ya. Kata tanyanya adalah nanin. Nanin imaska? Oke, seperti itu untuk menghitung orang. Berikutnya kita lanjut kalimat yang nomor 4. Kyodai wa nanin desu ka? Yonin desu. Ane ga futari to ane ga hitori imasu. Oke, kyodai itu artinya saudara. Nanin tadi berapa orang ya. Jadi maksudnya kamu berapa bersaudara. Kyodai wa nanin desu ka? Yonin desu. Dijawab 4 orang. Yonin tadi ya. Tolong diingat yonin desu. Ane ga futari to ane ga hitori imasu. Ane itu adalah kakak perempuan ya. Ane ga futari. Kakak perempuan 2 orang. To di sini dan. Ane ga hitori imasu. Kakak laki-laki 1 orang. Ya, di sini tolong diperhatikan posisinya. Ya, ini sama kayak tadi yang di awal, tebiru ga nanatsu. Jadi diawali dengan barangnya atau orangnya dulu, berikutnya baru jumlahnya, berapa banyak. Oke, seperti itu. Ini cara menghitung jumlah orang. Baik, berikutnya kalimat yang nomor 5. Isshukan ni nankai tenis wo shimasu ka? Nikai gurai shimasu. Baik, pertama isshukan itu artinya 1 minggu. Nangkai itu berapa kali, tenis wo shimasu bermain tenis. Jadi arti dari pertanyaan ini itu dalam seminggu kamu bermain tenis berapa kali. Nah, partikel yang digunakan adalah ni di sini. Jadi tolong diingat penggunaan ni untuk bertanya misalnya dalam seminggu main tenis berapa kali. Atau misalnya dalam setahun kamu pulang kampung berapa kali. Dalam sehari kamu makan berapa kali. Nah, jadi kalau kita ingin membuat kalimat pertanyaan sejenis seperti ini yang menggunakan dalam seminggu, dalam sehari, dalam setahun, dalam sebulan, itu pakai ni di belakangnya. Jangan lupa, isshukan ni nankai. Ya, jadi dalam 1 minggu berapa kali? Dijawab nikai gurai shimasu. Nikai itu artinya 2 kali. Gurai itu kayak sekitar atau kira-kira ya, untuk jumlah yang tidak tentu, tidak pasti, perkiraan. Ya, kira-kira 2 kali saya bermain tenis. Nikai gurai shimasu. Nah, di sini kita akan mempelajari gimana cara menghitung waktu. Ya, yang pertama adalah misalnya seminggu. Oke, seminggu itu dalam bahasa Jepang kan isshukan. Nah, kalau 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya itu kurang lebih seperti ini. Yang perlu diperhatikan ketika menghitung minggu itu hanya 1 minggu, 8 minggu, dan 10 minggu. Ya, perhitungannya itu isshukan, hashukan, dan jushukan. Ada tsu kecilnya di 1, 8, dan 10. Selain itu, nishukan, sanshukan, yonshukan, goshukan, dan seterusnya. Ya, hanya 1, 8, dan 10 saja yang perlu diperhatikan. Kemudian untuk kata tanyanya adalah nanshukan. Tadi berapa minggu ya kalau mau nanya. Nanshukan ryoko shimasu ka misalnya. Kamu jalan-jalan, kamu traveling berapa minggu ya. Oke, jadi ini tolong diperhatikan ya cara menghitung jumlah minggu. Berikutnya satu lagi yang harus dihafal yaitu penggunaan kai tadi ya untuk menghitung berapa kali. Kurang lebih seperti ini cara penggunaan kai, ya, mirip seperti menghitung lantai ya, ikkai, nikai gitu. Nah, yang perlu diperhatikan hanya 1, 6, dan 10 saja. Ada tsu kecilnya, ikkai, kemudian rokkai, satu lagi 10, jukkai, ya untuk menghitung berapa kali. Selain itu, nikai, sangkai, yongkai, gokai, nanakai, hachikai, kyukai, mudah saja, hanya 1, 6, dan 10 saja yang perlu diperhatikan. Untuk nanya berapa kali tadi, sudah ya, nangkai. Oke, jadi seperti itu untuk menghitung minggu dan juga perkalian, berapa kali. Selanjutnya kita masuk ke kalimat nomor 6. Tanaka-san wa dono kurai Supaingo wo benkyou shimashita ka? 3 kagetsu benkyou shimashita. 3 kagetsu dake desu ka? Jouzu desu ne. Oke, di sini kita mempelajari penggunaan dono kurai
yang artinya berapa lama. Ya, untuk nanya berapa lama, ini jawabannya bermacam-macam. Bisa 1 hari, bisa 1 jam, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, lamanya waktu. Pertanyaannya, Tanaka-san wa dono kurai Spain go benkyou shimashita ka? Ya, Spain go ini bahasa Spanyol, benkyou shimashita ka kan belajar ya. Jadi arti pertanyaannya adalah, Tanaka-san belajar bahasa Spanyol berapa lama? Dijawab sama Tanaka-san, 3 kagetsu benkyou shimashita. Nah, di sini 3 kagetsu artinya itu 3 bulan untuk menghitung jumlah bulan. Ya, 3 kagetsu. Lalu dibalas, 3 kagetsu dake desu ka? Jouzu desu ne. Nah, di sini dake itu artinya adalah hanya. 3 kagetsu dake desu ka itu artinya hanya 3 bulan saja. Cuma 3 bulan saja. Jouzu desu ne. Wah, kamu jago ya. Oke, kalau sebelumnya menghitung minggu, di sini kita harus bisa menghitung bulan. Berapa bulan? Perhitungannya kurang lebih seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah 1 bulan, 6 bulan, dan 10 bulan. Ada tsu kecilnya, yaitu ikkagetsu, rokkagetsu, dan jukkagetsu. 3 ini saja yang berbeda. Kalau yang lain, nikagetsu, sankagetsu, yonkagetsu, gokagetsu, nanakagetsu, hachikagetsu, dan kyukagetsu. Jangan terbalik ya dengan bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itu kan ichigatsu, nigatsu, sangatsu, menggunakan gatsu. Tapi kalau ini getsu ya, jadi berbeda dan ada ka-nya juga. Harus ada nikagetsunya. Ka-nya tidak boleh hilang. Untuk bertanya berapa bulan, yaitu nankagetsu. Nankagetsu benkyou shimashita ka? Berapa lama kamu belajar? Oke, baik. Jadi seperti itu untuk cara menghitung jumlah bulan. Selanjutnya, kalimat terakhir nomor 7. Osaka kara Tokyo made shinkansen de dono kurai kakarimasu ka? 2 jikan han kakarimasu. Baik, di sini penggunaan dono kurai kurang lebih sama ya, artinya berapa lama. Tapi ada kosakata baru yang kita pelajari di sini, yaitu kakarimasu. Kakarimasu itu artinya memerlukan waktu atau membutuhkan waktu, memakan waktu. Jadi artinya dari Osaka sampai Tokyo, Shinkansen de menggunakan Shinkansen memerlukan waktu berapa lama? Dijawab 2 jikan han kakarimasu. Ya, memerlukan waktu 2 jikan han. 2 jikan han. 2 jikan itu artinya 2 jam, han itu kan 30 menit. Ya, jadi 2,5 jam artinya. Memerlukan waktu 2,5 jam. Oke, di sini kita juga harus bisa menghitung jumlah waktu, misalnya jam. Jadi kalau jam itu mudah saja. Dari jam 1, jam 2, jam 3, ichiji, niji, sanji, tinggal ditambahkan kang saja di belakangnya. Jadi kalau ichiji itu jam 1, nah dengan menambahkan kang di belakangnya, ichiji kang itu artinya menjadi 1 jam. Ya, jadi gampang, tinggal tambahkan kang aja di belakangnya. Ichiji kang, niji kang, sanji kang, yoji kang, goji kang, dan seterusnya. Itu menjadi jumlah waktunya. Nah, kalau mau ditambahkan 30 menit bisa dengan hang seperti ini. Niji kang hang. Kalau mau pakai menit juga bisa, niji kang sanjuppung. Itu nggak masalah. Baik, untuk menghitung waktu sebenarnya sebagian sudah kita pelajari ketika dulu belajar jam, menit, dan juga kalender. Nah, kurang lebih yang harus dihafal itu seperti ini. Pertama, untuk menit. Kalau lupa bisa dicek lagi di bab keempat untuk menghitung jam dan menit. Jadi kalau 1 menit, 2 menit ya ipung, nifung, sampung, dan seterusnya. Berikutnya kalau jam tinggal ditambahkan kang saja di belakangnya. Seperti yang barusan saya jelaskan ya, ichiji kang, niji kang, sanji kang. Lalu untuk hari, nah untuk hari ini ada sedikit catatan. Pada dasarnya cara bacanya sama seperti tanggal. Hanya saja untuk 1 hari itu adalah ichinichi, bukan tsuitachi. Jadi kalau mau bilang 2 hari, 3 hari, 4 hari, itu sama kayak kalender. Futsuka, Mika, Yoka, Itsuka. Ya, jadi kalau cuma bilang Itsuka saja, artinya ada 2. Bisa tanggal 5, bisa 5 hari. Jadi tergantung konteksnya nanti. Hanya untuk 1 hari itu bukan tsuitachi, melainkan ichinichi. Ini saja yang perlu diperhatikan. Berikutnya untuk minggu tadi sudah shukan. Kalau diingat perubahan bunyi 1, 8, 10, ada tsu kecilnya. Berikutnya untuk bulan, kagetsu. Perubahan bunyi di 1, 6, dan 10 bulan. Satu lagi untuk tahun, nen. Ini sama seperti di bab 4. Ya, yang perlu diperhatikan hanya 4 tahun saja, itu yonen. Kalau 1 tahun, ichinen, ninen, sanen. 5 tahun, gonen. 6 tahun, rokunen, dan seterusnya. Nah, semuanya ini sebenarnya bisa ditambahkan kang di belakangnya. Jadi kalau mau bilang ichinen kang atau ikkagetsu kang, itu bisa saja, karena kang di situ fungsinya untuk menyatakan selama. Jadi kita bisa menyebut ichinen kang maupun ichinen, ya artinya sama saja, ya, jumlahnya 1 tahun. Jadi kangnya ini bisa digunakan, bisa tidak. Tapi untuk jam dan minggu ini harus ada kangnya ya.
Karena kalau ichiji jam 1, ya, kalau mau bilang 1 jam harus ada kangnya di belakangnya. Ichiji kang, ya, niji kang, dan seterusnya. Begitu juga dengan ishu kang, nishu kang. Nanti kalau cuma ishu saja, artinya beda lagi. Yaitu artinya itu 1 putaran gitu ya, 2 putaran. Itu ishu, nishu. Ya, jadi kalau mau bilang 1 minggu, ishu kang. Harus ada kangnya untuk jam dan minggu. Selain itu, boleh. Mau bilang futsuka kang atau futsuka saja, tidak masalah. Oke, baik. Jadi untuk di bagian reibungnya sampai di nomor 7. Tapi sebagai tambahan, di bab yang ke-11 ini kita juga harus bisa menghitung menggunakan dai. Kurang lebih seperti ini. Jadi dai ini digunakan untuk menghitung kendaraan atau sesuatu yang bermesin. Barang-barang elektronik misalnya. Penggunaannya sama seperti mai, cukup mudah saja tinggal angka ditambahkan dai di belakangnya. Jadi ichidai, nidai, sandai, yondai, godai, rokudai, nanadai, hachidai, kyudai, judai. Kemudian untuk kata tanyanya, nandai. Biasanya digunakan untuk menghitung mobil, motor, ya, atau barang-barang elektronik lainnya. Baik, jadi seperti itu untuk materi di bab yang ke-11 ini. Berikutnya kita akan masuk ke bagian percakapan. Situasinya adalah Wansang, dia ingin mengirimkan barang ke Australia. Jadi cepat percakapannya itu nanti di kantor pos. Ya, kurang lebih seperti ini. Pertama, sebelumnya si Wansang ini dia keluar apartemen. Ya, di situ dia ketemu dengan Kanrinin. Kanrinin itu adalah petugas apartemen, orang yang jagain apartemen itu, ya, penjaganya. Sebelum dia pergi ke kantor pos, dia disapa oleh Kanrininnya, si penjaga tersebut. Dia bilang, "I tenki desu ne." Tenki itu cuaca, i tenki desu ne itu cuacanya bagus ya. Odekake desu ka? Odekake itu artinya keluar, bepergian. Ya. Kamu mau pergi? Maksudnya dia nanya ke Wansang. Odekake desu ka? Ini bentuk sopan, jadi ada o-nya, diawali dengan o. Odekake desu ka? Chotto yubin kyoku made. Iya, mau ke kantor pos sebentar. Ya, maksudnya kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Iya, saya mau ke kantor pos sebentar. Chotto kan di sini maksudnya sebentar. Yubin kyoku made maksudnya dia mau pergi sampai ke kantor pos. Ya, intinya dia mau ke kantor pos sebentar. So desu ka? Itterashai. Ittekimasu. Ya, so desu ka? Oh gitu. Itterashai. Ini diucapkan ketika seseorang misalnya mau pergi ya, berangkat dari rumah maupun dari kantor juga bisa. Lalu si Wan bilang ittekimasu. Jadi itterashai dan ittekimasu itu penggunaannya bisa dibalik ya, tidak harus ittekimasu dulu baru dijawab itterashai, tapi bisa seperti ini ya. Dalam prakteknya mungkin orang lain akan bilang itterashai terlebih dahulu, baru kita akan membalas dengan ittekimasu. Selanjutnya Wansang sudah sampai di kantor pos ya. Dia bilang seperti ini, "Kore Australia made onegai shimasu." Maksudnya dia mau ngirim barang itu sampai ke Australia. Australia itu Australia, made sampai ya. Ini tolong sampai ke Australia. Maksudnya dia mau bilang tolong kirim ini sampai ke Australia. Ya, jadi Australia made onegai shimasu. Lalu dibalas sama Yubin Kyokuin. Ini petugas di kantor pos itu ya. Hai, funabing desu ka? Kokubing desu ka? Di sini ada 2 kosakata baru. Funabing itu pos laut, kokubing itu pos udara. Jadi kalau funabing pakai kapal, kokubing pakai pesawat. Apakah menggunakan pos laut atau pos udara? Lalu si Wang dia nanya balik. Kokubing wa ikura desu ka? Jadi kalau pakai pos udara itu berapa? 7,600 yen desu. Ya, harganya 7.600 yen. Funabing wa? Nah, dia nanya, kalau funabing, kalau pakai pos laut, dijawab sama petugasnya, 3,450 yen desu. Jadi 3.450 yen. Wansang kemudian nanya, dono kurai kakarimasu ka? Tadi kita sudah mempelajari ini, artinya memerlukan waktu berapa lama atau memakan waktu berapa lama. Jadi berapa lama kalau pakai pos laut dan pos udara itu? Nah, si petugasnya jawab, Kokubing de nanoka, funabin de nikagetsu gurai desu. Maksudnya kalau menggunakan pos udara itu 7 hari, sedangkan menggunakan pos laut kira-kira 2 bulan. Nah, di sini penggunaan partikel de, alat yang digunakan ya. Ini yang di bab awal dulu. Kemudian gurai di sini adalah kira-kira tadi, sekitar ya. Kira-kira 2 bulan. Kemudian si Wansang bilang, "Ja, funabin de onegai shimasu." Ya udah, kalau begitu tolong menggunakan funabing saja ya. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk percakapan yang ada di bab 11 ini. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ke Jepang ya mau ngirim barang, beberapa kosakata ini pasti akan digunakan ya. Selanjutnya, oke, jadi di bab ini teman-teman harus bisa menguasai penggunaan kata bantu bilangan tadi ya, baik untuk menghitung benda maupun untuk menghitung waktu. Kemudian termasuk juga kata tanyanya, karena masing-masing kata bantu bilangan itu punya kata tanya sendiri-sendiri ya, baik nanmai, nandai, ya, ikutsu, dan seterusnya. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum.
kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dewa, mata.